Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak, adakah teman kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semuanya ya? Ya, masuk semuanya. Nah, pada pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin berpesan kepada anak-anak semuanya bahwa kita harus mendisiplinkan diri di masa pandemi kali ini dengan cara melakukan 3M, yaitu apa saja? Ada yang tahu? Nah, benar, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, dengan melakukan ketiga M tersebut, kita berusaha untuk menjaga diri kita agar tidak terkena virus corona pada pandemi kali ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai puisi dan prosa. Ada yang tahu puisi itu apa? Seperti apakah itu puisi? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Puisi yaitu adalah karya sastra yang terikat dengan baris, bait, rima, dan irama. Dan juga kata-kata yang disusun yaitu berimajinasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita cek semangat dulu agar semuanya semangat. Bapak pimpin tepuk semangatnya ya. Tepuk semangat. 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 Nah, sudah semangat semuanya ya. Nah, oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks puisi dan prosa dengan tujuan pembelajaran yaitu dengan membaca buku dan bahan ajar karakteristik puisi dan prosa, siswa dapat menjelaskan perbandingan perbedaan antara puisi dan prosa dengan tepat. Yang kedua, dengan identifikasi puisi, siswa dapat mengubah puisi dan prosa dengan menambah kata-kata bantu untuk mempermudah menyusun prosa dengan tepat. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang akan kita capai. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu perbandingan karakteristik puisi dan prosa. Yang pertama, mari kita analisis karakteristik puisi terlebih dahulu. Puisi itu apa? Ada yang tahu puisi itu apa? Nah, ya benar sekali, puisi yaitu adalah karya sastra yang terikat dengan baris, bait, rima, dan irama, disusun dengan pilihan kata yang membangkitkan imajinasi. Ciri-ciri dari puisi ini antara lain yang pertama, memiliki rima dan irama. Yang kedua, terdiri dari beberapa baris dan bait. Biasanya di dalam puisi itu satu baitnya terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, memiliki makna yang kiasan. Yang keempat, memiliki amanat. Dan yang kelima, pilihan kata imajinasi. Itu tadi adalah karakteristik dari puisi. Yang kedua yaitu kita analisis prosa. Prosa itu apa? Ada yang tahu prosa itu apa? Nah, ya benar sekali. Prosa adalah merupakan karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita. Ciri-ciri dari prosa ini yang pertama yaitu memiliki alur cerita. Alur cerita itu biasanya ada 3. Yang pertama alur cerita maju, alur cerita mundur, dan alur cerita campuran. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga, memiliki sudut pandang. Yang keempat, adanya latar dalam pencitraan. Dan yang kelima, memiliki amanat. Jadi, di antara puisi dan prosa ini sama-sama memiliki amanat. Nah, itu tadi karakteristik di setiap puisi dan prosa. Jadi, anak-anak sudah bisa membandingkan karakteristik puisi dengan prosa ya. Nah, ya selanjutnya
bagaimana cara mengubah puisi menjadi prosa? Nah, sebelum Bapak menerangkan itu, disebut apakah mengubah puisi menjadi prosa? Ada yang tahu? Nah, ya benar sekali, yaitu parafrase. Parafrase adalah pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bentuk bahasa lain dengan bertujuan untuk memperjelas makna yang tersembunyi. Secara umum, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memparafrasekan puisi, yaitu yang pertama dengan menambah kata atau kalimat di antara baris puisi. Jadi kita tinggal menambahkan kalimat di antara baris-baris puisi agar baris-baris tersebut dapat tersambung menjadi sebuah cerita. Yang kedua yaitu dengan langsung menerjemahkan puisi ke dalam bentuk cerita. Nah, jadi kita harus mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam puisi tersebut, lalu kita jadikan jadi sebuah cerita. Nah, untuk cara memparafrasekan puisi menjadi prosa, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu membaca atau mendengarkan puisi dengan seksama. Yang kedua, memahami isi kandungan puisi secara utuh. Yang ketiga yaitu menjelaskan kata-kata kias atau ungkapan yang terdapat di dalam puisi. Jadi kita harus mengerti dulu terlebih dahulu makna dan isi dari puisi tersebut. Yang keempat, uraikan kembali isi puisi secara tertulis dalam bentuk prosa dengan menggunakan kalimat sendiri. Dan yang kelima, sampaikan secara lisan atau dibicarakan. Nah, ciri-ciri dari parafrase selanjutnya yaitu ciri-ciri dari parafrase, yaitu bentuk tuturan berbeda, makna tuturan yang sama, substansi tidak berubah. Dan yang keempat, bahasa atau cara penyampaiannya berbeda. Jadi di antara puisi dengan prosa ini penyampaiannya yaitu berbeda. Nah, ada 6 langkah yang dapat dilakukan siswa atau anak-anak dalam membuat parafrase. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan, yaitu membaca puisi. Yang kedua, menentukan pokok-pokok pikiran dari puisi. Yang ketiga, menentukan tuturan yang hendak menjadi variasinya. Yang keempat, menyusun pokok pikiran tanpa mengubah arti. Dan yang kelima, menyempurnakan pokok pikiran. Yang keenam, membentuk wacana sesuai keinginan. Nah, selanjutnya mari kita parafrasekan menjadi prosa sebuah puisi dari karangan Chairul Anwar yang berjudul Aku. Nah, di buku kalian ini sudah terdapat puisi yang berjudul Aku. Nah, silahkan anak-anak untuk cermati terlebih dahulu, baca puisi terlebih dahulu, pahami isi dan maknanya. Nanti kita parafrasekan bersama-sama. Nah, coba kalian baca terlebih dahulu selama 3 menit. Nah, sudah dibaca semuanya? Nah, mari kita parafrasekan puisi yang berjudul Aku karangan Chairul Anwar. Untuk bait yang pertama yaitu, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga dengan kau. Bagaimana parafrasenya? Mari kita analisis bersama-sama. Jadi kalau diparafrasekan menjadi seperti ini. Kalau si Aku, Chairul Anwar meninggal, ia menginginkan jangan ada seorang yang bersedih, bahkan juga dengan kekasihnya. Yang selanjutnya, bait yang selanjutnya yaitu, tak perlu seduh-sedan itu, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Parafrasenya jadi seperti ini. Tidak perlu juga ada seduh-sedan yang meratapi kematian si Aku, Chairul Anwar, sebab tidak ada gunanya. Si Aku ini adalah binatang jalang yang lepas bebas, yang terbuang dari kelompoknya. Bait selanjutnya yaitu, bila peluru menembus kulitku, aku tetap merandang menerjang luka dan bisa kubawa berlari. Parafrasenya, segala
Ia merdeka, tidak terikat oleh aturan-aturan mengikat. Bahkan meski ia tertembak, peluru menembus kulitnya, si Aku tetap berang dan memberontak terhadap aturan-aturan yang mengikat tersebut. Segala rasa sakit dan penderitaan akan ditanggung, ditahan, diatasi hingga rasa sakit dan penderitaan itu pada akhirnya akan hilang sendiri. Si Aku akan makin tidak peduli pada segala aturan dan ikatan, halangan, serta penderitaan. Yang bait selanjutnya, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Parafrasenya yaitu si Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Maksudnya si Aku menginginkan semangat pikirannya, karya-karyanya akan tetap hidup selamanya. Nah, itu tadi adalah contoh parafrase dari puisi Aku karya Chairil Anwar yang diparafrasekan menjadi sebuah prosa, yaitu sebuah cerita dengan alur maju. Nah, selanjutnya di buku kalian sudah terdapat evaluasi pembelajaran. Nah, coba kalian buat 3 soal tersebut dengan kelompok yang sudah berhitung tadi. Kelompok nomor 1 dengan nomor 1 semuanya menjawab soal-soal yang ada di buku kalian yang berjumlah 3 itu. Nah, nanti pekerjaan kalian dikumpulkan lewat Bapak ya. Nah, cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan, dan mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita dapat dari pembelajaran tadi. Yang pertama, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini? Nah, iya benar sekali, kita tadi sudah belajar mengenai karakteristik prosa dan puisi, dan juga mengubah puisi menjadi prosa atau parafrase. Nah, jadi di dalam puisi ini terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memiliki rima dan irama terdiri dari beberapa baris dan bait, memiliki makna yang kiasan, memiliki amanat dan pilihan kata imajinasi. Sedangkan prosa ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki alur cerita, ada tokoh dan penokohan, memiliki sudut pandang, adanya latar dalam pencitraan, dan memiliki amanat seperti puisi tadi. Jadi untuk mengubah puisi menjadi prosa ini dinamakan adalah parafrase. Di dalam parafrase secara umum ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk memparafrasekan puisi. Yang pertama yaitu dengan menambahkan kata atau kalimat di antara baris puisi. Yang kedua yaitu dengan langsung menerjemahkan isi puisi ke dalam bentuk cerita. Dan ada hal-hal pula yang harus diperhatikan dalam memparafrasekan puisi. Nah, selanjutnya anak-anak tetap belajar di rumah, tetap semangat, terus diulang-ulangi materi yang telah kita belajar pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekian dari Bapak. Apabila ada kata atau perbuatan dari Bapak yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.